Waduh, gimana jadinya kalau ondel-ondel Oji lagi adem ayem di pasar malam? Malah muncul arwah onri Jepang yang bikin heboh semua orang? Bayangin deh, orang utan megang okra, Oji diam seram, terus ada hantu rambut panjang melayang, ini pasti kocak sekaligus bikin merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng kita di cerita konyol ondel-ondel yang pastinya bikin ngakak sekaligus penasaran. Jangan lupa ya, sebelum lanjut ceritanya, tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kisah gokil berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kasih kita kesempatan sehat dan bisa kumpul di cerita ini. Ayo teman-teman, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, biar ceritanya penuh berkah. Jangan lupa juga kita semua tetap bertakwa kepada Allah. Karena itu kunci bahagia dunia sampai akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la roiba fihi hudan lil mutakin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yuk, setiap cerita kita ambil hikmah untuk makin dekat sama Allah. Tulis juga ya, asal kalian dari mana, biar kita bisa sama-sama kenal teman-teman dari seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena ada pertanyaan rahasia di deskripsi. Kalau jawabannya benar, insya Allah hadiahnya akan disampaikan di akhir cerita. Di sebuah pasar malam yang meriah, suasana benar-benar pecah dengan lampu warna-warni yang berkelap-kelip menghiasi setiap sudut. Mulai dari lampu bohlam kuning yang digantung berjejer di atas stan-stan pedagang, sampai lampu neon biru, merah, dan hijau yang berkedip cepat di wahana permainan. Ada suara musik dangdut koplo dari panggung kecil di sisi pasar, bercampur dengan suara anak-anak berlari, orang jualan teriak-teriak menawarkan dagangan, dan bunyi denting logam dari permainan ketangkasan seperti lempar gelang dan tembak balon. Bau makanan juga bercampur jadi satu. Ada aroma sate ayam yang dibakar, jagung rebus yang mengepul, gulali yang manis, sampai martabak telur yang gurih. Semua itu bikin suasana pasar malam jadi hidup, penuh energi, dan benar-benar jadi hiburan rakyat yang ditunggu-tunggu setiap kali datang ke kampung. Di tengah keramaian itu, berdirilah ondel-ondel Oji. Tubuhnya tinggi besar dengan kostum khas warna merah terang, dihiasi kain-kain tradisional yang menjuntai. Topengnya besar, bermata melotot dengan senyum kaku khas ondel-ondel Betawi, bikin siapapun yang lewat pasti menoleh. Banyak anak kecil yang sempat sembunyi di balik kaki orang tuanya karena takut. Tapi setelah diperhatiin lama-lama malah mereka ngakak sendiri. Soalnya meski wajahnya seram, Oji cuma diam kaku kayak patung pajangan. Bahkan ada yang nyeletuk, itu Oji asli apa manekin ya? Yang bikin orang-orang di sekitarnya ketawa bareng. Tapi yang paling bikin suasana makin absurd adalah ketika di samping Oji, nongkrong seekor orang utan jinak. Badannya nggak terlalu besar, bulunya coklat kemerahan, wajahnya bulat dengan mata bulat jenaka. Orang utan itu kelihatan santai banget. Duduk selonjoran kayak manusia sambil menggaruk-garuk kepala. Namun yang bikin orang-orang gak bisa nahan ketawa adalah kelakuannya dengan sebuah keranjang penuh buah okra. Keranjang itu milik seorang pedagang sayur yang entah kenapa ditaruh begitu aja di dekat Oji. Orang utan ini malah ngambil beberapa buah okra panjang berwarna hijau tua, lalu diputer-puterin di tangannya kayak tongkat sulap. Ada momen di mana dia melempar satu okra ke atas, lalu dengan cekatan nangkep lagi dengan kedua tangan. Orang-orang langsung tepuk tangan kayak lagi nonton atraksi sirkus. Anak-anak kecil pada ketawa ngakak. Ada yang sampai jongkok sambil tepuk-tepuk lantai. Bilang, lucu banget monyetnya. Meski sebenarnya mereka salah sebut. Karena itu orang utan, bukan monyet. Seorang bapak-bapak sambil makan cilok nyeletuk, "Wih, nih orang utan kayaknya calon pesulap pasar malam, tinggal kasih topi aja, udah jadi The Great Okratini." Candaan itu langsung bikin semua yang dengar meledak ketawa. Orang utan itu makin semangat. Mungkin karena merasa diperhatiin banyak orang. Ia mengambil dua okra sekaligus, lalu menggoyang-goyangkannya seperti orang main drumstick. Kemudian ia tepuk-tepuk lantai kayu di bawahnya, menciptakan bunyi, tok-tok-tok, yang aneh tapi ritmis. Anak-anak kecil mulai tepuk tangan mengikuti irama. Gak cuma itu, si orang utan tiba-tiba menaruh satu okra di atas kepala, lalu bergaya kayak lagi meditasi, membuat orang-orang makin ngakak. Seorang ibu-ibu sampai nyeletuk, "Astaga,
itu binatang lebih pinter daripada suami gue kalau lagi pegang sayur di dapur. Sementara semua orang heboh dengan tingkah si orang utan, ondel-ondel Oji tetap berdiri tegak. Dari kejauhan, dia benar-benar seperti patung raksasa yang cuma diam aja. Lampu pasar yang memantul di topeng Oji bikin wajahnya terlihat semakin misterius. Orang-orang jadi makin heran, ini Oji kenapa gak gerak sama sekali ya? Jangan-jangan ini ondel-ondel punya nyawa sendiri. Ada juga yang coba godain dengan menyorotkan lampu senter ke wajahnya, tapi Oji tetap diam. Justru karena diam itulah dia jadi makin mencuri perhatian. Orang-orang sibuk tertawa dengan orang utan dan okra, tapi sesekali mereka curi-curi pandang ke Oji, seolah takut-takut kalau tiba-tiba makhluk itu bergerak sendiri. Lucunya lagi, orang utan itu kayak sadar kalau Oji jadi saingannya dalam menarik perhatian. Dia tiba-tiba berdiri, mengangkat 2 okra di tangan kanan dan kirinya, lalu berjalan mondar-mandir di depan Oji kayak lagi pamer atraksi. Penonton pun makin ramai. Mereka bersorak-sorai, ada yang teriak, "Ayo, siapa yang lebih keren, Oji apa orang utan?" Ada juga yang bikin polling spontan, tepuk tangan buat Oji. Lalu hening, sekarang tepuk tangan buat orang utan, dan hasilnya tentu aja lebih rame ke orang utan. Seorang bocah kecil lalu memberanikan diri maju, bawa gorengan tahu isi di tangannya. Ia menyodorkan ke orang utan sambil bilang, "Nih, makan dulu." Orang utan itu dengan santai mengambil gorengan tersebut, menggigit sedikit, lalu malah ngasih sisa gorengannya ke Oji yang diam. Penonton langsung ngakak lagi, ada yang nyeletuk, "Wih, bagi-bagi makanan, solid banget mereka kayak duet lawak." Keranjang okra makin berantakan karena terus diobrak-abrik orang utan. Ada momen absurd ketika dia memasukkan okra ke dalam mulutnya, tapi bukan buat dimakan, malah dijadiin seruling mainan. Dia tiup-tiup, meskipun gak keluar suara apa-apa, tapi ekspresinya meyakinkan banget. Orang-orang sampai bilang, coba kalau okranya bisa bunyi, bisa saingan sama tiupan suling dangdut di panggung sebelah. Semakin lama tontonan ini makin mengundang banyak orang. Jalan di depan stan pedagang udah penuh. Orang-orang berkerumun, pegang HP masing-masing untuk merekam. Ada yang live di TikTok, ada yang bikin Instastory, ada yang sekadar foto. Judul-judul kocak langsung keluar, ondel-ondel versus orang utan, Battle of Okra, pesulap baru dari hutan tropis, sampai Okra Challenge 2025. Bahkan ada anak muda yang nyeletuk, ini bisa jadi tren baru loh, siapa yang bisa juggling pakai okra paling lama. Di tengah hiruk pikuk itu, pedagang pemilik keranjang okra yang asli malah pasrah. Dia cuma ngeliat dagangannya yang udah berkurang banyak. Ada yang dimainin, ada yang dilempar ke penonton. Dengan wajah setengah kesel setengah ketawa, dia bilang, "Yah, ini kalau laku sih laku, tapi bukan dimakan malah jadi mainan." Orang-orang yang dengar ikut ketawa, lalu ada yang kasihan akhirnya beli beberapa okra buat dibawa pulang, biar dagangan bapak itu gak rugi. Suasana makin lucu ketika ada seorang pengamen lewat bawa gitar. Orang utan tiba-tiba ngikutin ritme gitar dengan menepuk-nepuk 2 okra di tangannya kayak instrumen perkusi. Penonton tambah riuh. Mereka teriak, "Mantap, formasi band lengkap." Ondel-ondel vokalis, orang utan drummer, okra jadi alat musik. Bayangin aja, pasar malam yang biasanya cuma hiburan sederhana, mendadak berubah jadi panggung lawak absurd. Yang lebih kocak lagi, ada ibu-ibu yang serius nanya ke temennya, "Itu orang utan emang sengaja dipelihara panitia pasar malam apa gimana?" Temennya jawab, "Mana gue tahu, mungkin tadi ikut naik biang lala, terus kabur ke sini." Candaan itu bikin mereka berdua ketawa sampai nangis. Sementara itu, Oji tetap jadi simbol keanehan malam itu. Walaupun gak gerak sama sekali, justru keberadaannya kayak magnet misterius. Di satu sisi, orang tertawa dengan kelakuan orang utan dan okra. Tapi di sisi lain, ada rasa aneh yang muncul setiap kali mata orang-orang ketemu dengan wajah topeng Oji. Rasanya kayak topeng itu hidup, mengawasi, dan menunggu momen tepat untuk melakukan sesuatu. Singkatnya, pasar malam-malam itu jadi tontonan gratis dengan kombinasi yang gak pernah dibayangin orang. Lampu warna-warni, suara musik dangdut koplo, jajanan berjejer, ondel-ondel Oji yang kaku, orang utan yang kocak, dan buah okra yang entah kenapa jadi bintang utama. Semua orang sepakat, malam itu adalah salah satu malam paling absurd tapi paling menghibur yang pernah terjadi di kampung. Awalnya semua benar-benar seru,
seolah pasar malam-malam itu jadi ajang pesta rakyat yang penuh tawa. Anak-anak kecil masih heboh ketawa ngakak ngeliat orang utan juggling pakai okra. Ada yang sampai tiduran di lantai sambil memegangi perut karena nggak kuat nahan tawa. Beberapa bocah lain sibuk ngerekam pakai HP jadul. Meski kameranya buram, tapi mereka tetap seneng karena bisa pamer besok ke teman-teman di sekolah. Para remaja yang nongkrong bareng gengnya nggak kalah heboh. Mereka bikin instastory sambil kasih caption kocak kayak, "Okra show on the lojif sorangutan." Bahkan ada yang live di TikTok dengan penonton makin lama makin banyak. Suara riuh tawa, teriakan sorak-sorai, dan musik dangdut koplo dari panggung di ujung pasar bercampur jadi satu, bikin suasana semakin hidup. Namun, di tengah riuh rendah itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai terasa aneh. Angin yang semula berhembus hangat tiba-tiba berubah jadi dingin, menusuk sampai ke tulang. Rambut beberapa orang berkibar ke samping, jilbab ibu-ibu terangkat sedikit, bahkan tenda kain yang dipasang seadanya oleh pedagang sayur mulai bergetar. Suara kresek-kresek dari plastik-plastik dagangan pun terdengar jelas. Orang-orang yang tadinya sibuk ketawa mendadak berhenti sebentar. Sebagian saling pandang heran. "Loh, kok dingin banget tiba-tiba? Padahal tadi masih gerah ya?" Bisik seorang ibu sambil mengelus lengan karena merinding. Lampu neon warna-warni yang menghiasi pasar juga ikut berubah perilakunya. Lampu merah yang tadinya berkedip teratur mendadak mati hidup nggak jelas. Kayak lampu diskotik rusak. Lampu biru yang menggantung di atas stan roti bakar mendadak redup, lalu menyala terang, lalu redup lagi. Bahkan lampu bohlam kuning yang dipasang berjejer di atas jalan utama pasar juga ikutan bergetar, menggantung tak stabil seolah mau jatuh. Dari panggung dangdut, suara musik yang tadinya heboh tiba-tiba serak. Mikrofone berbunyi, cek-cek, kayak kena gangguan listrik. Beberapa pengunjung mulai gelisah, ada yang nyeletuk, jangan-jangan listriknya mau mati nih. Di tengah keanehan itu, orang utan yang dari tadi jadi bintang pertunjukan ikut berubah sikap. Kalau sebelumnya dia heboh banget muter-muter okra sambil bikin penonton ketawa, sekarang dia berhenti mendadak. Okra yang tadi dia puter-puter langsung jatuh ke lantai, terguling pelan di antara sandal-sandal jepit orang yang berkerumun. Orang utan itu mendadak duduk tegap. Matanya lurus menatap ke arah belakang tenda pasar sayur. Tangan kirinya mencengkram keranjang okra kuat-kuat, sementara tangan kanannya menggenggam satu buah okra seolah jadi senjata. Ekspresinya nggak lagi jenaka, melainkan serius, seperti hewan yang merasakan bahaya yang tak terlihat. Orang-orang yang memperhatikan perubahan sikap si orang utan langsung ikut diam. Anak-anak yang tadinya ketawa terbahak-bahak mendadak bungkam, bahkan ada yang sembunyi di balik punggung ibunya. Seorang remaja yang tadinya ngerekam live sampai bilang ke followernya, guys, kok serem ya, tiba-tiba dingin, nih orang utan juga diam aja, jangan-jangan ada apa-apa nih." Komentarnya langsung diserbu penonton live dengan emoji api dan tengkorak. Pandangan orang utan itu lurus ke sebuah titik. Tepat di belakang tenda kain yang dipasang seadanya oleh pedagang balon dan mainan anak. Dari arah situ, kabut tipis perlahan muncul, merayap rendah di atas tanah. Awalnya kecil, cuma kayak asap rokok yang keluar dari sela-sela papan kayu, tapi makin lama makin tebal. Kabut itu berjalan pelan, melingkar-lingkar, seolah punya nyawa sendiri. Beberapa orang sempat mengira itu asap dari pedagang jagung bakar, tapi arah datangnya berbeda. Asapnya kok bukan dari sana ya? Ini dari arah belakang pasar, celetuk seorang pemuda sambil nunjuk ke kabut. Semakin lama, kabut itu makin jelas. Bukan cuma tipis, tapi benar-benar menutupi sebagian jalan setapak di belakang pasar. Lampu neon yang tadinya berkedip makin sering mati, dan setiap kali menyala lagi, kabut itu terlihat lebih pekat, putih pucat, menggumpal seperti kapas basah. Orang-orang mulai gelisah, ada yang mundur beberapa langkah, ada yang mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas. Suasana pasar yang tadinya riang tiba-tiba berubah drastis jadi penuh tanda tanya. Hening mulai melanda. Suara tawa hilang, suara musik berhenti, bahkan suara pedagang yang biasanya teriak jualan pun lenyap. Yang terdengar hanya bunyi gesekan tenda kain yang tertiup angin, dan detak jantung masing-masing orang yang mendadak terasa lebih keras. Anak-anak kecil berpegangan erat ke tangan orang tua mereka, beberapa mulai merengek, "Mama, kok serem?" Seorang bapak mencoba menenangkan anaknya, tapi suaranya sendiri bergetar, "Gak apa-apa, itu cuma kabut, biasa aja." Padahal jelas terlihat, wajahnya pucat. Yang bikin tambah merinding,
Hewan-hewan sekitar juga ikut bereaksi. Seekor kucing yang tadinya nyelonong di antara kaki penonton mendadak berhenti, bulunya berdiri, lalu lari kencang ke arah berlawanan. Burung-burung kecil yang tadinya bertengger di kabel listrik berterbangan panik. Bahkan anjing kampung di ujung jalan menggonggong tanpa henti ke arah kabut. Suaranya melengking tak biasa. Semua itu bikin suasana makin tegang. Ondel-ondel Oji masih berdiri tegak. Topengnya melotot seperti biasa. Tapi entah kenapa, di tengah kabut yang semakin tebal itu, wajah topeng Oji terlihat lebih seram dari sebelumnya. Sorotan lampu yang redup membuat matanya seperti benar-benar berkilau. Orang-orang yang melihat Oji jadi makin merinding, karena diamnya Oji terasa berbeda, bukan lagi sekadar patung hiburan, melainkan seperti sedang menunggu sesuatu. Sementara itu, orang utan masih belum bergerak. Matanya fokus ke kabut, tubuhnya sedikit membungkuk, bulunya berdiri, persis kayak manusia yang lagi siap-siap menghadapi musuh. Dia menggenggam okrak erat-erat, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu memukul-mukul lantai pelan, duk, 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 seperti kode peringatan. Orang-orang yang mendengar bunyi itu semakin yakin kalau ada sesuatu yang aneh akan muncul. Pelan-pelan, bisikan kecil terdengar dari kerumunan. Itu apa ya? Ada yang ngeliat sesuatu gak? Kayaknya ada bayangan deh. Suara-suara itu makin lama makin banyak, tapi tetap lirih karena semua orang takut bersuara keras. Bahkan seorang anak muda yang tadinya sok berani, merekam sambil ketawa-tawa, sekarang kameranya bergetar karena tangannya gemetar. Suasana benar-benar berubah. Dari yang awalnya penuh warna, canda tawa, dan musik meriah, kini pasar malam itu mendadak jadi sunyi, mencekam, dan penuh tanda tanya. Semua orang merasa ada sesuatu yang bakal muncul dari balik kabut itu, sesuatu yang bukan sekadar asap biasa, melainkan sesuatu yang mungkin tak pernah mereka bayangkan. Dan di detik itulah, perasaan merinding merayap ke seluruh tubuh penonton. Pasar malam yang tadinya jadi tempat hiburan berubah jadi panggung misteri. Semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa, menahan napas. Seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Hanya menunggu apa yang akan keluar dari balik kabut tipis yang semakin pekat itu. Benar aja, dari balik kabut tipis yang awalnya cuma samar kayak uap dari mesin asap panggung dangdut, tiba-tiba muncul sosok yang bikin semua orang kaget setengah mati. Sosok itu adalah Onri Jepang. Arwah pendendam yang dalam cerita horor negeri Sakura, terkenal banget suka muncul tiba-tiba dengan rambut hitam panjang nutupin hampir seluruh wajahnya. Rambutnya menjuntai basah. Meskipun jelas-jelas nggak ada hujan di pasar malam itu, kayak baru keluar dari sumur atau rawa. Setiap helai rambut yang terurai gerak pelan kena angin malam, bikin suasana tambah ngeri. Bajunya putih, tapi bukan putih bersih kayak pakaian baru dicuci, melainkan putih kusam, penuh noda tanah dan debu, compang-camping di beberapa bagian kayak udah lama banget nggak pernah diganti. Langkah kakinya pelan, nggak ada suara sama sekali, tapi justru itulah yang bikin bulu kuduk semua orang berdiri. Karena biasanya kalau ada orang jalan pasti ada suara langkah, entah itu gesekan sandal atau hentakan sepatu. Tapi yang satu ini, nggak ada sama sekali. Sunyi, mencekam, seolah tanah pun enggan bersuara kalau diinjak makhluk itu. Orang-orang yang tadi masih ketawa-ketawa karena tingkah orang utan mendadak berhenti. Mulut mereka terbuka tapi nggak ada suara keluar. Baru beberapa detik kemudian, suara teriakan panik terdengar dari berbagai arah. Ada ibu-ibu yang langsung narik anaknya lari sambil teriak, "Astagfirullah, hantu!" Ada bapak-bapak yang tadinya lagi beli cilok buru-buru ngelempar tusukan ciloknya ke tanah terus kabur. Padahal masih ada 2 biji cilok yang belum sempat dimakan. Pedagang lampu kelap-kelip pun langsung nurunin tenda. Padahal bayangin aja, mana sempat ngelipet-lipet tenda kalau suasana udah kayak kiamat kecil begitu? Tapi ya begitulah paniknya orang-orang. Ada juga anak-anak muda yang justru malah nekat angkat HP, ngerekam sosok Onri itu kayak lagi bikin konten YouTube atau TikTok. Mereka kayak nggak mikirin keselamatan, yang penting bisa viral. Bahkan ada yang sambil ngomong, bro, konten bro, hantu Jepang nongol di pasar malam Indonesia. Gokil banget, sumpah. Sementara itu, ondel-ondel Oji tetap berdiri kaku di tengah kerumunan yang udah mulai bubar. Wajah topengnya datar, mata besar khas ondel-ondel tetap melotot tanpa ekspresi. Dari luar kelihatan kayak Oji cuek bebek. Gak peduli sama sekali dengan kemunculan makhluk mengerikan itu. Orang-orang sampai mikir, wih, ondel-ondel ini berani banget ya, gak takut sama hantu Jepang.
Padahal ya sebenarnya Oji cuma patung hidup. Kebiasaannya memang diam berdiri gagah, nggak bisa nunjukin ekspresi takut sekalipun. Jadi kesannya keren banget di depan orang-orang. Padahal di dalam hatinya, kalau Oji bisa ngomong, mungkin udah gemeteran juga. Tapi karena dia ondel-ondel, ya jadinya malah kayak simbol keberanian menghadapi arwah pendendam. Di sisi lain, tingkah orang utan justru bikin suasana jadi absurd. Si orang utan yang tadi heboh banget mainin buah okra, mendadak berhenti total. Matanya melotot lurus ke arah Onri yang makin lama makin dekat. Bukannya lari atau kabur naik ke pohon, si orang utan malah ambil segenggam okra dari keranjang dagangan, terus didekap erat-erat di dadanya. Persis kayak orang yang lagi ngerangkul bantal buat ngerasa aman. Orang-orang yang masih sempat nengok ke arahnya malah ngakak campur ngeri. Ya Allah, ini orang utan bisa-bisanya bawa okra buat jadi jimat. Teriak salah satu penonton sambil ketawa histeris, meskipun jelas-jelas bulu kuduknya juga merinding. Ada juga yang nyeletuk, mungkin si orang utan mikir, kalau arwah pendendam doyan sayur, dia udah siap traktir pakai okra. Komentar konyol kayak gitu malah bikin suasana tambah surreal. Antara horor dan komedi campur aduk di satu tempat. Onri terus maju pelan, setiap langkahnya bikin udara semakin dingin menusuk tulang. Lampu neon di pasar malam kedip-kedip kayak mau padam. Sementara musik dangdut dari wahana komedi putar tiba-tiba berhenti sendiri kayak ada yang matiin listrik. Warga makin panik, ada yang jatuhin balon, ada yang ninggalin sandal, ada juga yang saking takutnya lari tapi malah nabrak gerobak sate. Bau asap sate yang nyebar bercampur sama bau mistis entah dari mana, bikin pasar malam itu kayak berubah jadi tempat ritual aneh. Sementara Oji masih berdiri diam, tegak kayak pahlawan. Dan orang utan masih peluk okra sambil matanya nggak lepas dari Onri, kayak siap-siap kalau tiba-tiba makhluk itu nyamperin, dia bakal lemparin okra satu-satu buat pertahanan terakhir. Pemandangan itu bener-bener nggak masuk akal. Tapi justru karena itulah semua orang yang sempat nyaksikan nggak bakal lupa seumur hidup. Ada yang trauma, ada juga yang setelahnya malah cerita sambil ketawa. Gila, bayangin aja, hantu Jepang nyasar ke pasar malam Indonesia, terus lawannya ondel-ondel sama orang utan bawa okra. Nggak ada di dunia lain. Bro, cuma di sini doang bisa begitu. Onri makin lama makin dekat. Sosoknya bener-bener bikin udara sekitar berubah jadi beku. Seolah-olah pasar malam yang tadinya panas penuh keringat pengunjung langsung berubah jadi kulkas raksasa. Rambut panjangnya makin terurai, gerakannya pelan tapi pasti, kayak bayangan yang nggak bisa dicegah meskipun semua orang udah panik. Matanya, yang kosong kayak lubang hitam, tetap menatap lurus ke depan, tapi aura kebencian yang memancar darinya terasa nusuk sampai ke hati orang-orang. Nggak ada senyum, nggak ada emosi lain, cuma tatapan dingin penuh dendam, kayak bawa amarah ribuan tahun yang siap ditumpahin di pasar malam itu. Lampu-lampu pasar yang sebelumnya gemerlap warna-warni mulai redup satu-satu. Neon biru di warung es doger padam, lampu hijau di wahana kora-kora kedip-kedip kayak lilin mau mati, bahkan lampu kuning di atas tenda sate tiba-tiba meletup kecil sebelum gelap total. Suasana jadi makin serem, kayak dunia nyata lagi diseret masuk ke dunia gaib. Musik dangdut koplo yang tadi jedak-jeduk bikin orang joget dadakan, mendadak berhenti di tengah lagu. Speaker yang biasanya nyaring malah bunyi, krek, terus mati. Orang-orang yang masih ada di lokasi langsung terdiam, cuma suara nafas mereka aja yang kedengeran, dan itu pun udah kayak soundtrack horor. Ada bapak-bapak yang spontan teriak, "Astagfirullah, mati listrik apa gimana sih ini?" Tapi semua orang tahu, ini bukan sekadar mati listrik biasa. Ini ada hubungannya sama makhluk yang baru aja nongol dari kabut. Di tengah kekacauan itu, si orang utan jadi pusat perhatian. Bukannya kabur atau panik, dia malah ngelakuin sesuatu yang bikin semua orang antara pengen ngakak dan pengen nangis ketakutan. Orang utan itu mulai goyang-goyangin buah okra yang dia pegang, kayak lagi bikin ritual pengusiran hantu versi hewan. Tangan panjangnya ngibasin okra ke kanan kiri, persis kayak dukun lagi ngeracik ramuan sambil baca mantra. Orang-orang yang masih punya sisa keberanian langsung pecah ketawa, meskipun jelas mereka juga gemeteran. Ada yang nyeletuk, "Wah, ini orang utan pawang hantu kali ya, okra dijadiin kemenyan modern." Ada lagi yang sambil ngerekam pakai HP ngomong, "Bro, konten gokil banget nih. Hantu Jepang lawan orang utan bawa okra, nggak ada di dunia lain." Anehnya, Onri nggak langsung marah atau nyerang. Dia cuma berhenti sebentar, kayak bingung ngeliatin si orang utan yang tiba-tiba ngibasin sayuran ke arahnya.
Rambut panjangnya masih nutupin sebagian muka, tapi bisa kelihatan jelas kepalanya miring dikit, kayak makhluk itu lagi mikir, ini apaan sih? Momen absurd ini bikin sebagian orang malah tambah ketawa, meski ketawa mereka jelas bercampur panik. Bayangin aja, lagi tegang-tegangnya lihat arwah pendendam Jepang, tiba-tiba ada orang utan yang nyeleneh pakai okra kayak tongkat sihir Harry Potter. Sementara itu, ondel-ondel Oji yang dari tadi diam kaku tiba-tiba nunjukin hal aneh. Mata besar di topengnya yang biasanya cuma hiasan mendadak nyala. Ada lampu kecil di dalam kepalanya yang tiba-tiba aktif, bikin mata ondel-ondel itu berkilau merah kekuningan kayak lampu indikator. Semua orang langsung heboh. Ada yang teriak, "Astagfirullah, ondel-ondelnya hidup." Ada juga yang malah heboh selfie sambil latar belakangnya ondel-ondel Oji yang matanya bersinar. Bener-bener nggak masuk akal. Pasar malam itu mendadak jadi arena absurd. Di satu sisi ada arwah pendendam Jepang, di sisi lain ada ondel-ondel bermata lampu, plus seekor orang utan yang sibuk ngusir hantu pakai okra. Suasana makin absurd ketika lampu mata Oji kedip-kedip, kayak lagi kasih kode Morse. Beberapa orang sampai ngira Oji beneran bangkit jadi pahlawan mistis. Bahkan ada emak-emak yang histeris teriak, "Ya Allah, ini malaikat apa ondel-ondel? Jangan-jangan dia jaga pasar malam." Padahal kenyataannya, lampu kecil itu bisa jadi cuma instalasi listrik yang tiba-tiba nyala gara-gara korslet. Tapi karena momennya pas banget, semua orang yakin Oji lagi hidup buat ngelawan Onri. Gabungan horor dan komedi makin jadi-jadi. Orang utan makin semangat ngibasin okra, kayak merasa dapat kekuatan tambahan dari lampu mata Oji. Dia berdiri di samping ondel-ondel, tangannya ke atas sambil goyangin okra kanan kiri, kayak partner duet superhero. Penonton yang masih bertahan di lokasi jadi makin bingung harus takut atau ngakak. Ada yang bilang, "Astaga, ini Avengers versi pasar malam kali ya, ondel-ondel dan orang utan okra melawan Onri." Onri sendiri makin dekat, auranya makin berat, tapi ekspresinya nggak berubah. Dia tetap jalan pelan, matanya kosong penuh kebencian, seolah nggak peduli sama semua kekonyolan yang terjadi. Tapi justru karena ada Oji yang matanya nyala dan orang utan yang joget okra, atmosfer pasar malam itu berubah jadi kayak campuran film horor, komedi slapstick, dan pertunjukan sirkus. Orang-orang yang ngerekam pakai HP udah yakin banget ini bakal viral. Akhirnya, langkah Onri berhenti tepat di depan ondel-ondel Oji. Udara semakin dingin, sampai-sampai nafas orang-orang yang masih bertahan kelihatan keluar berupa uap putih. Semua pengunjung yang masih berani menyaksikan adegan itu serentak nahan napas. Anak-anak kecil yang tadinya mau nangis malah terdiam. Bahkan pedagang jajanan yang masih pegang centong bakso ikut bengong. Tegangan di udara terasa tebal banget. Kayak semua orang lagi nonton pertandingan final antara makhluk dunia gaib melawan simbol budaya Betawi. Onri berdiri kaku, rambutnya masih nutupin sebagian besar wajah, tapi sorot matanya yang kosong penuh kebencian tembus keluar dari sela-sela rambut hitam itu, tepat menatap Oji. Dari kejauhan, orang-orang merasa ada semacam medan energi gaib yang bentrok di antara keduanya. Oji masih berdiri tegak, matanya yang menyala lampu kecil kedip-kedip nggak jelas, bikin suasana makin absurd. Seakan ondel-ondel itu hidup, jadi simbol pertahanan terakhir pasar malam. Orang utan yang masih ada di samping Oji, awalnya kelihatan gemeteran sambil meluk buah okra di dadanya. Tapi tiba-tiba, mungkin karena insting atau karena ngerasa udah nggak ada pilihan lain, dia angkat satu okra dengan gerakan dramatis, kayak seorang pahlawan lagi siapin senjata pamungkas. Semua orang yang lihat langsung kaget campur heran. Masa iya? Senjatanya okra doang? Ketegangan makin menjadi. Angin kencang berhembus, kain tenda-tenda dagangan berkibar keras, beberapa balon gas lepas terbang ke langit malam. Onri condongin kepalanya ke arah orang utan, auranya makin gelap, siap neror siapa aja. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat dan spontan, si orang utan melempar sebiji okra tepat ke arah Onri. Lemparannya nggak keras-keras amat, malah kayak main lempar kacang, tapi pas kena tubuh Onri, hal aneh langsung terjadi. Onri yang tadinya begitu menyeramkan mendadak berhenti. Dia sempat bergetar, lalu terdengar suara mendesis kayak uap panas ketemu air dingin. Rambutnya berkibar liar, baju putih lusuhnya goyang, dan dalam hitungan detik ekspresinya berubah. Dari tenang penuh kebencian jadi kaget, panik, lalu hilang kendali. Hantu itu menjerit panjang. Suara melengking yang bikin gendang telinga semua orang bergetar. Setelah itu,
Dengan cepat banget, dia balik badan dan kabur ke arah kabut tebal dari mana dia muncul. Dalam sekejap, sosok Onri lenyap ditelan kegelapan, kayak nggak pernah ada di sana sebelumnya. Seketika seluruh pasar malam hening. Orang-orang bengong, saling pandang, kayak nggak percaya sama apa yang baru aja mereka lihat. Hantu Jepang yang auranya penuh kebencian, yang tadi bikin semua orang panik setengah mati, ternyata bisa kabur cuma gara-gara sebiji okra. Beberapa detik suasana masih hening, lalu tiba-tiba pecah jadi ledakan tawa. Semua orang ngakak bareng-bareng. Ada yang sampai jongkok di tanah saking ngakaknya. Ada yang ketawa sambil tepuk-tepuk paha, bahkan ada juga yang langsung upload ke TikTok dengan caption, "Hantu Jepang kalah lawan okra, cuma ada di pasar malam Indonesia." Pedagang cilok yang tadi sempat kabur balik lagi sambil garuk-garuk kepala, "Ya Allah, kalau tahu cuma gitu mah, cilok gua tadi jangan dilempar dong, mubazir banget." Penjual sate yang gerobaknya kebalik malah ikutan ketawa, bilang, "Baru kali ini gua lihat hantu kalah sama sayur." Anak-anak kecil yang tadi ketakutan sekarang malah rebutan okra dari keranjang. Bilang, pengen bawa pulang buat pengusir hantu di rumah. Ondel-ondel Oji tetap berdiri diam. Matanya yang bersinar pelan-pelan mati lagi, balik jadi patung hidup tanpa ekspresi. Tapi bagi orang-orang yang ada di situ, Oji jadi simbol keberanian, meskipun sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain. Sementara si orang utan, mendadak jadi pahlawan lokal. Orang-orang pada nyorakin dia, hidup orang utan okra. Ada juga yang langsung bikin julukan, Super O, singkatan dari orang utan okra. Orang utan itu sendiri cuma bengong, duduk, sambil ngunyah okra mentah kayak nggak terjadi apa-apa. Pasar malam yang tadinya mencekam berubah lagi jadi rame, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena heboh ketawa bareng. Para pedagang nyiapin dagangannya lagi, lampu-lampu mulai nyala pelan-pelan, musik dangdut koplo kembali bergema seolah listrik nggak pernah padam. Bedanya, sekarang semua orang punya cerita absurd yang bakal jadi bahan gosip sekampung selama berbulan-bulan. Cerita tentang malam ketika ondel-ondel Oji, orang utan, sebiji okra, dan hantu Jepang Onri bertemu di pasar malam Indonesia. Malam konyol yang horor sekaligus bikin ngakak, dan akan diceritain turun-temurun sebagai legenda urban paling aneh di kampung itu. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah konyol antara ondel-ondel Oji, orang utan, okra, dan hantu Onri Jepang di pasar malam. Semoga cerita ini jadi pengingat buat kita semua, betapa pentingnya bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya setiap hari. Jangan lupa juga selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan, karena pertolongan dan perlindungan sejati hanya datang darinya. Kami doakan semoga seluruh umat Nabi Muhammad diberi rizki yang banyak, doa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar. Kalaupun jawabannya salah, jangan khawatir. Kalian tetap kami doakan selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Jangan lupa tulis di komentar sholawat kepada Nabi dan keluarganya, serta asal daerah kalian biar makin rame silaturahmi kita. Tulis juga request judul, apalagi tentang ondel-ondel yang kalian pengen saya bawakan di cerita berikutnya. Sampai ketemu di kisah kocak lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.